Nggih, selamat siang Bu Ayan. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Ngah, kabar yang lumayan baik Pak Ngah. Pak Ngah sendiri apa kabar? Ya, lumayan baik ya. Astengkaro sehat selalu Bu Ayan. Oke Bu Ayan, Nih, hari ini saya akan ya, mendampingi Bu Ayan dalam pelaksanaan coaching ya. Tapi sebelum ini. Bu Ayan melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu nih kepada Bu Ayan. Gimana? Boleh Bu Ayan? Ya, silakan. Nggih. Hari ini Bu Ayan akan melaksanakan coaching. Menurut Bu Ayan, bagaimana sih sistem coaching itu Bu Ayan? Bagaimana sih sistem coaching itu? Ya, Coaching yang ingin saya terapkan sekarang itu adalah coaching yang memiliki alur tirta. kaitan ya, Eh, ya, Alur tirta ya, ya. ya, yaitu pertama saya ingin mengetahui apa namanya tujuannya, identifikasi masalahnya seperti apa nanti yang akan dikembangkan. Terus ada nanti tahapan rencana apa yang akan dilakukan oleh coach saya. Terus nanti dia menumbuhkan sendiri rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh coach saya. Ya, ya. Kalau boleh tahu, eh, untuk Bu Ayan sudah siap dalam melakukan coaching atau masih ada keraguan-raguan atau gimana Bu Ayan? Terus terang saja Pak Nengah, untuk Hmm, melaksanakan coaching ini sebagai coach saya sangat memiliki rasa yang keraguan-raguan karena hmm, hmm, di sini saya belum paham nanti bagaimana sih sebenarnya memberikan pertanyaan yang berbobot, mendampingi secara penuh, terus menumbuhkan tanggung jawab kepada kunci saya dan juga hmm, eh, memberikan motivasi, terus bagaimana sih cara menumbuhkan pada diri coach saya agar dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan membangun rencananya sendiri, gitu, Pak. nggih. Dari apa yang Bu Ayan sampaikan, kira-kira Bu dalam kesempatan ini eh, Ibu menginginkan saya itu membantu dalam pengembangan kompetensi yang mana Ibu dari sekian yang Ibu sampaikan tadi? Dari kegiatan kita ini, dia minta Bapak untuk mendampingi saya dalam menyelesaikan permasalahan saya itu yaitu di kehadiran penuh, Pak. Bisa enggak nanti saya Ya, ya, ya. memposisikan diri mendampingi coach saya dengan kehadiran penuh, gitu, Pak? Ya, ya. Maksud di sini kehadiran penuh itu hadir di tempat secara penuh atau gimana Ibu? Ini maksudnya ya. Nah, selain di sini eh, hadir mendampingi secara penuh, terus mendengarkan keluh kesah Hmm, coach saya itu dengan aktif, pendengar aktif itu Pak, mendengarkan apa sih keluhannya, bisa enggak nanti saya merespon eh, keluhan coach saya seperti itu Pak. Nanti takutnya saya sendiri yang tidak bisa merespon miskonsepsi dengan iya, iya, coach iya. saya, ya. Oh, bisa merespon apa yang coachingnya ungkapkan gitu Bu. Ya, di sana kan dibutuhkan kehadiran penuh Pak. Nah, Eh, biar tidak ada miskonsepsi nanti untuk Oke, mendampinginya. oke. Kalau saya hanya setengah-setengah nanti kan tidak nyambung bahasanya Siap, gitu. siap. Oh, begitu, Bu, nggih. Nggih. Kalau menurut Ibu, Bu, nggih, bagaimana penilaian Ibu ini terhadap apa yang akan kita lakukan ini, Bu? Apakah menurut Ibu eh, berguna atau bermanfaat atau bagaimana Ibu menurut Ibu? Menurut saya kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat Pak. Karena Hmm, dengan kegiatan ini saya sebagai coach atau nanti bisa melatih diri saya sendiri untuk mendampingi seseorang dalam menyelesaikan masalahnya. Terus manfaatnya sebagai kuci saya nanti siapapun bisa mendapatkan apa namanya, hmm, mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan dia menemukan sendiri dan mewujudkannya dalam aksi nyata, terus dengan rasa yang bertanggung jawab gitu Pak. oh, nggih, 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 Bu, nggih. Kalau seperti Nike, harapannya nanti dari
observasi yang akan saya lakukan ke kira-kira apa Ibu yang bisa Ibu harapkan gitu. Saya harapkan nanti Bapak bisa mengobservasi saya. eh, Bisa enggak saya melakukan kehadiran penuh itu memberikan apa namanya, memberikan masukan yang sesuai dengan kebutuhan coach saya. Begitu ya, ya. Siap Bu. Ya, untuk pertanyaan yang awal cukup sampai sekian dulu. Nanti saya mohon izin mengikuti proses coaching yang dilakukan oleh Ibu dalam pelaksanaan observasi yang akan saya lakukan. Oke, diizinkan Bu Niki nggih? Oke. Oke Bu, terima kasih untuk Ya, yang lanjut. pertemuan awal nggih. Raris, saya mendampingi Ibu dalam melakukan coaching nggih. Ya Pak, terima kasih. Swastiastu Pak Akan. Swastiastu Buayan. Selamat sore Pak Akan. Selamat sore. Bagaimana kabar nih hari ini? Tentara becek Buayan. Sehat nggih? Sehat. Kok tumben ya Pak Akan ini hari ini ngajak saya ngobrol-ngobrol gini, ada apa ya kira-kira ya? Ini Buayan. Sebenarnya ada beberapa hal sih yang masih menjanggal di pikiran yang terkait sih gini loh Bu. Yang lihat belakangan ini anak-anak kita ya, bisa dibilang remaja lah. Remaja yang menunjukkan perilaku-perilaku yang menurut Titiang tuh agak menyimpang dari remaja pada umumnya. Ya, seperti itu ya masalah Bapak ya. Perilaku remaja sekarang memang banyak yang menyimpang gitu nggih. Terus hari ini Bapak ke sini untuk menyampaikan kepada saya berkeluh kesah tentang perilaku remaja yang menyimpang. Terus dari kegiatan kita ini setelah nanti kita diskusi, apa sih yang Bapak harapkan dari saya? Atau kita harapkan dari kegiatan ini, seperti itu Pak. Dari komunikasi hari ini, Titiang sih berharap bagaimana Titiang bisa menemukan solusi-solusi yang dapat Titiang terapkan dalam proses layanan yang dia berikan kepada anak untuk meminimalisir lah perilaku-perilaku penyimpangan dari perilaku remaja itu. Oh iya Pak ya. Jadi Bapak ingin mendapatkan solusi bagaimana sih meminimalisir kenakalan atau perilaku yang menyimpang dari para remaja. Nah, terus ide-ide apa sih yang Bapak bisa temukan atau sudah Bapak lakukan untuk menangani kasus dari perilaku menyimpang terhadap remaja ini, Pak? Oke. Kalau dari apa sih yang sudah Tiang laksanakan atau kami laksanakan untuk istilahnya pencegahan dari perilaku menyimpang itu mungkin sudah banyak ya. Salah satunya adalah bagaimana pemberian layanan bimbingan pribadi, bimbingan sosial kepada anak agar anak memahami tugas-tugas dan apa sih yang mereka harus lakukan dalam fase-fase perkembangannya. Seperti misalnya ketika mereka duduk di SD, SMP, SMA, ya memang tujuan mereka itu adalah harusnya di fase perkembangan itu mereka harus bagaimana bisa mengenal lingkungan dalam proses belajarnya, kemudian bagaimana bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial, kemudian bagaimana nantinya mereka siap ketika lepas dari pendidikan dasar dan menengah ini siap terjun ke masyarakat seperti itu. Menurut Bapak itu kenakalan atau perilaku yang menyimpang itu maksudnya gimana? Perilaku yang menyimpang yang diterapkan atau dilakukan oleh remaja tersebut. Perilaku-perilaku yang menyimpang nih ya kalau menurut dia itu adalah salah satunya ya bullying, kemudian cyberbullying, kemudian juga
yang kerap terjadi, minum-minuman keras sampai dengan merokok itu Bu, yang mungkin perlu kita atasi sesegera mungkin anggapan Tiang. Ya. Terus dari kegiatan Bapak mengetahui perilaku siswa yang menyimpang tersebut, dari kegiatan Bapak untuk menanganinya, Bapak kira-kira berada di skala berapa Pak dalam menangani kasus-kasus tersebut untuk menyelesaikannya? Jadi sebelum istilahnya dari apa yang sudah Tiang laksanakan sejauh ini, mungkin Tiang hanya bisa ada di posisi 5 dalam menangani kasus anak ini. Nanti Tiang merasa masih banyak permasalahan-permasalahan anak yang harus Tiang pecahkan ataupun kita carikan solusi bersama anak dalam penanganan. Benar sekali Bapak, untuk penanganan kasus para remaja itu memang banyak sekali nih Pak. Nah sekarang Bapak merasa diri Bapak ada di posisi 5 untuk menangani kasus yang dialami oleh para remaja. Nah setelah memposisikan diri di angka 5 tentang memahami kenakalan remaja dan memposisikan diri untuk menangani kasus tersebut, terus pembelajaran yang ingin Bapak terapkan, pemahaman lagi yang Bapak ingin terapkan atau ingin lakukan untuk menangani kasus kenakalan remaja itu apa ya Pak, kira-kira yang masih bisa dilakukan tuh Pak? Iya, Tiang ada sih rencana Bu untuk meningkatkan tutor sebaya. Jadi tutor sebaya ini kita rencanakan nanti berdasarkan kita cari beberapa anak yang bisa melakukan sebuah pendekatan terhadap teman-temannya. Kita cari anak yang memang kita anggap sudah menerapkan bagaimana remaja seharusnya ya Bu. Kita bangun sebuah tutor sebaya. Nanti dari anak-anak inilah yang akan mensosialisasikan bagaimana sih karakter-karakter remaja dan apa sih yang perlu dilakukan oleh remaja pada usianya. Kemudian kalau jangka panjangnya mungkin kita harus memberikan penyuluhan terkait dampak-dampak dan bahaya-bahaya dari perilaku menyimpang remaja ini, Bu. Oh ya, seperti itu Pak ya, tutor sebaya ya Pak ya. Nah, setelah Bapak melakukan kegiatan seperti tutor sebaya agar untuk menghindari perilaku menyimpang kepada anak, kira-kira nanti Bapak bisa mengharapkan hasil yang maksimal, misalnya bisa disampaikan melalui angka, mungkin nanti sampainya di angka berapa ya kira-kira nanti Bapak ya, bisanya ya. Jadi Bu, kalau Berapa ya? sampai terlaksananya tutor sebaya dan juga sosialisasi terkait dengan dampak dari kenakalan remaja ini, harapan Tiang sih kalau bisa sih permasalahannya itu teratasi tuntas ya Bu ya. Tapi kalau Tiang skalakan dalam proses apa yang Tiang laksanakan mungkin ada di poin 9 Bu. Karena tidak mungkin kita bisa mengatasi sepenuhnya dari kenakalan remaja ini. Ya, Bapak memposisikan diri di angka 9 ya Pak ya, karena untuk angka 10 sempurna itu sangat sulit sekali. Nah, terus dalam kegiatan Bapak untuk menangani perilaku remaja tersebut, ada enggak pihak-pihak yang perlu terlibat untuk menyelesaikan masalah Bapak ini? Kalau pihak yang terlibat, kemungkinan semua pihak harus kita libatkan Ibu dalam penanganan permasalahan remaja ini, karena remaja bisa kita bilang masih labil-labilnya ya Bu ya. Jadi pihak yang terlibat yang pertama mungkin seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian kita juga perlu libatkan orang tua dalam penanganannya, terutama dalam pergaulannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bagaimana kita menciptakan sebuah lingkungan atau membangun sebuah lingkungan yang memang mendukung anak itu berkembang sesuai dengan fase-fase perkembangannya Bu. Demikian Bu. Oke Bapak, baik sekali Bapak ya, kita memang perlu dukungan dari segala pihak ya Pak ya. Terus yang selain dukungan dari beberapa pihak, ada enggak Bapak ingin mencari informasi lain untuk menangani kasus tersebut? Kasus kenakalan remaja tersebut, apa ingin mencari informasi lain bagaimana cara menanganinya?
Banyak sih yang searching-searching di Google nih terkait dengan penanganan remaja ini yang dapat kita manfaatkan ataupun dapat kita upayakan dalam membangun remaja agar sesuai dengan fase perkembangannya. Salah satu caranya mungkin dengan melakukan sosialisasi ataupun kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu dinas kesehatan, kemudian PMR, ataupun juga bagaimana anak itu bisa terlibat dalam sebuah organisasi yang membangun mental ataupun karakter anak gitu. Luar biasa sekali Bapak. Nah, Bapak bahkan sampai mencari di Google dan mengajak organisasi lain untuk bekerja sama untuk menangani kenakalan remaja. Sangat-sangat luar biasa itu Pak, inisiatif Bapak. Nah, terus ada nggak tindakan yang akan Bapak lakukan nanti untuk menangani kenakalan remaja ini? Kira-kira apa ya Pak ya yang Bapak bisa pikirkan, tindakan apa ya yang paling bisa segera mungkin Bapak lakukan? Oke. Kalau tindakan yang paling segera mungkin kita laksanakan layanan bimbingan ya Bu ya. Kalau tiang rencananya akan laksanakan bimbingan kelas besar dulu. Mungkin kita kumpulkan anak di lapangan, kita berikan pemahaman-pemahaman tentang kenakalan remaja. Kemudian selanjutnya jangka menengahnya kita akan bangun sebuah tutor sebaya. Kemudian jangka panjangnya kita akan lakukan komunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Kalau perlu kita libatkan pihak luar dalam upaya membangun sebuah remaja yang sesuai dengan fase-fase perkembangannya. Demikian Ibu. Bagus sekali Bapak. Nah, selain hal-hal tersebut, ada lagi mungkin yang belum tersampaikan rencana yang bisa dilakukan? Sejauh ini sih hanya itu saja sih Bu. Yang perencanaannya adalah fokus dulu ke arah layanan pribadi, kemudian yang targetkan nanti bisa membuat sebuah istilahnya grup ataupun tutor sebaya ataupun sebuah komunitas yang membangun berupa tutor sebaya ini. Yang paling segera bisa dilakukan itu adalah layanan pribadi ya Pak ya, layanan tutor sebaya ya Pak ya. Nah, oke Pak, senang sekali ya Pak ya hari ini dapat mendengar keluh kesah dari Bapak tentang kenakalan remaja tersebut. Nah, terus tindakan sudah Bapak sampaikan, tindakan yang bertanggung jawab ya untuk menangani perilaku menyimpang ini. Bisa Bapak sampaikan kembali Pak, perilaku yang menyimpang itu ditangani dengan cara bagaimana agar Bapak bisa menunjukkan rasa tanggung jawab Bapak sebagai guru untuk memberikan rasa tanggung jawab untuk menangani kasus tersebut itu Pak. Ya. Kalau Tita sih berpikirnya kenakalan remaja ini sangat penting diatasi karena hal ini akan dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan masyarakat karena remaja ini adalah tulang punggung negara ya. Jadi ketika remaja sudah mengalami permasalahan-permasalahan karena kenakalan-kenakalan yang mereka munculkan, maka dampaknya adalah sebuah masyarakat, sebuah negara akan mengalami penurunan di bidang sebuah proses perkembangan. Jadi menurut Tiang hal ini sangat penting sehingga layanan-layanan yang perlu kita laksanakan ataupun yang rencanakan untuk menangani permasalahan ini sangatlah penting dilaksanakan dan sangatlah sesegera mungkin harus dilaksanakan. Sekali Bapak, harus segera mungkin dapat dilaksanakan ya Bapak ya. Saya salut sekali dengan Bapak. Nanti Bapak bisa melaksanakan apa yang Bapak rencanakan. Nah, dari hasil diskusi kita hari ini, kira-kira sekarang perasaan Bapak bagaimana? Ternyata saya bisa menemukan sebuah istilahnya gambaran-gambaran yang dapat yang ambil untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Bagaimana kita bisa membangun dan memberdayakan
istilahnya lingkungan sekolah sendiri. Yang pertama lingkungan sekolah sendiri untuk mengembangkan ataupun mengantisipasi dan juga mengatasi kenakalan remaja ini. Kemudian bagaimana kita mampu harapannya nanti dari ide-ide ini kita mampu berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Itu sih, Bu. Juga ya Pak ya. Iya, benar sekali, Bu. Kolaborasi yang bagaimana Pak? Bisa Bapak sampaikan sedikit? Ya, kalau kolaborasinya mungkin nanti kita komunikasi, Bu. Karena kita tidak mungkin tidak melibatkan seluruh guru. Jika seluruh guru mampu memberikan pemahaman, guru dan pegawai memberikan pemahaman kepada anak terkait kenakalan remaja ini, dan juga mampu memberikan salah satu contoh ataupun contoh-contoh pemecahannya, mungkin dampaknya akan berbeda timbang kita bekerja sendiri dalam menangani permasalahan tersebut itu. Ya Bapak. Nah, dari kegiatan kita hari ini, terus bagaimana perasaan Bapak sekarang? Dari apa yang Rasa saya lega bagaimana? Masa rasakan, stres atau bagaimana? Ada rasa apa ya? saya sangat lega, Ibu. Jadi saya rasakan lega dari awalnya. Saya sebelum diskusi dengan Ibu, saya merasa beban ya, bagaimana dia harus mengatasi ataupun bisa melihat permasalahan-permasalahan remaja dan juga mengatasinya. Ternyata setelah berdiskusi dengan Ibu, ya secara tidak langsung ternyata ada ide-ide yang dapat saya kembangkan, dapat yang laksanakan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan remaja ini. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Ya, dari kegiatan diskusi kita hari ini, Pak, nanti kalau ada waktu, Bapak bisa mendatangi saya lagi untuk membicarakan sejauh mana sih progres penerapan Bapak tentang penanganan perilaku siswa ini. Kalau ada waktu, bisa Bapak ya? Iya, siap. Tentunya Bu, yang juga pengen banyak sharing dengan Ibu terkait dengan permasalahan ini. Ya, nanti kita bisa sama-sama ya Pak ya, berbagi pengalaman untuk menyelesaikan masalah yang kita miliki, tentunya untuk salah satunya adalah perilaku penyimpangan terhadap remaja ini Pak ya. Iya. Sekian dulu ya Bapak ya, sudah jelas Bapak? Sudah Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak, selamat sore. Iya, selamat sore Ibu. Oke. Sudah. Oke, selamat siang Bu Ayan. Selamat siang. Hari ini saya mau menyampaikan hasil observasi dari coaching yang telah Bu Ayan lakukan. Boleh nih Bu Ayan, saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Ya Bapak, yang persilakan. Oke, terima kasih Bu Ayan. Oke Bu Ayan, bagaimana nih perasaannya setelah dalam melakukan coaching ataupun setelah melakukan coaching? Ya Bapak, sebelum melakukan coaching saya merasa kalau saya nanti tidak bisa mendampingi coach saya secara penuh dan memberikan dia menerima eh, menerima apa yang dia sampaikan ke dan Pak sebelumnya. Nah setelah saya melakukan coaching terhadap uh, coach saya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, uh, mencari alternatifnya sendiri, sehingga sesuai dengan harapan saya dia bahkan mampu untuk uh, membuat aksi nyata dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, Inten, Pak. berarti tujuan coaching menemukan solusinya udah tercapai Bu ya? Ya, untuk menyelesaikan tujuannya sudah tercapai, Pak. Oke. Kalau begitu, kalau Ibu sendiri menilai dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan, bagaimana Ibu menilai tentang performa Ibu dalam kegiatan coaching tadi? Apakah menurut Ibu udah bagus atau masih kurang pede atau gimana Ibu?
Jujur saja Pak, kalau saya sendiri masih merasa kurang Hmm, pede Pak, karena ya. Apa Bu untuk yang membuat demikian kurang pede itu gimana Bu? yang membuat saya kurang pede itu gimana ya? Eh, Coach saya nyaman nggak berbagi cerita dengan saya gitu. Gitu. Untuk meresponnya itu, nanti tiang merasa kurang pede, nanti coach saya itu merasa kurang nyaman berbagi cerita dengan saya, dengan kehadiran saya. Dia merasa nyaman nggak dengan kehadiran saya untuk Oh, mendampingi dia menyelesaikan masalahnya itu. oh begitu. Nggih, nggih. Nah, di sini dari hasil pengamatan saya tadi, boleh nih saya menyampaikan dulu Ibu hasil pengamatan saya nih. Boleh Bu nggih? Ya Bapak, silakan Bapak. Nah, dari hasil pengamatan itu yang saya amati, Ibu sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan baik ya, sesuai dengan apa yang melebihi ekspektasi yang memang Ibu nilai diri sendiri ya. Ibu sudah memberikan pertanyaan yang terbuka buat si coachingnya, sudah mampu mengarahkan coachingnya untuk menemukan ide-ide ya. Sudah seperti yang Ibu takutkan tadi, bisa anggap Ibu hadir penuh ya dalam teknik coaching, ternyata Ibu bisa ya, kehadiran penuh itu dilakukan ya. Nah, jadi apa yang Ibu lakukan teknik coaching secara keseluruhan, saya rasa sudah bagus Ibu, sudah mantap ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang mungkin yang bisa dikembangkan lagi ya menurut saya ya dari apa yang Ibu terapkan dalam teknik coaching, yaitu yang pertama, Ibu dari pengamatannya masih ada pertanyaan yang berulang, Bu ya. Artinya masih ada pertanyaannya diulang-ulang ya, sehingga mungkin jadinya yang pertama jadi waktunya terbuang ya untuk pertanyaan yang lain gitu. Yang kedua mungkin alurnya ada sedikit tapi terulang lagi. Memang sih boleh apa ya contohnya misalkan tadi udah di alur tanggung jawab kembali ke alur identifikasi begitu jadinya. Nah, mungkin itu bisa dikembangkan yang untuk kedepannya Ibu nggih. Itu sih yang menurut pengamatan yang bisa tiang amati, tapi secara keseluruhan bagi saya Ibu sudah bagus dalam melakukan coaching ya. Sudah bisa melakukan coaching dengan baik. Begitu sih, Bu. Nah, ini untuk kedepannya ini, Bu. Kira-kira apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ini menurut Ibu? Ini Bapak, dari observasi yang Bapak sampaikan, ke depannya tentu saya akan eh, meningkatkan keterampilan saya menjadi seorang coach, tentunya dalam menyampaikan pertanyaan agar tidak saya melakukan kesalahan lagi seperti pertanyaan berulang-ulang atau sehingga alurnya tersebut benar-benar tidak naik turun seperti itu. Ada Oh lagi iya, kembali ke iya. kembali ke observasi dan tidak bolak-balik seperti itu Pak, Oh, sehingga oke. itu perlu yang tingkatkan lagi sehingga nanti saya bisa menjadi kunci yang lebih baik lagi Pak. Ya. Oke, Bu. Oke, bagus, Bu. Nggih. Nggih, dari diskusi hari ini kira-kira apa manfaat yang bisa Ibu peroleh eh, untuk kompetensi Ibu sendiri gimana menurut Ibu? Saya peroleh dari kegiatan hari ini, tentunya saya mendapat pengalaman menjadi seorang coach, dan tentunya dari kegiatan observer yang Bapak lakukan, saya jadi tahu bisa introspeksi diri saya, nilai diri sendiri Pak ya, atau introspeksi eh, apa yang kurang dalam diri saya, sehingga nanti saya bisa Iya, iya. maksimalkan lagi gitu Pak. Ya. Oke, Bu. Untuk yang terakhir ini, apa kesimpulan yang bisa Ibu dapatkan atau apa yang
bisa disimpulkan dari apa kegiatan yang kita lakukan hari ini, Bu? Yang dapat saya simpulkan dari kegiatan hari ini, tentunya saya dapat menyimpulkan bahwa untuk menangani sebuah masalah itu bisa dilakukan dengan teknik coaching, tentunya dengan alur tirta, seperti yang sudah saya laksanakan barusan, mulai dari eh, apa namanya alur Tujuannya, tirta tersebut, ya ya, tekan tujuan. tujuannya, Nah, ya, katakan tujuannya, terus nanti sampai juga ke tanggung jawabnya seperti itu, Pak. ya, Terus dengan kegiatan ini, dengan adanya observer yang mendampingi, bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan yang saya miliki itu, Pak. oke Bu, Bu, bagus sekali. Demikian dulu Ibu ya, untuk kesempatan hari ini, eh, saya mengucapkan terima kasih dan juga semoga kegiatan observasi ini mampu memberi dampak yang positif buat Ibu ke depannya. Dika Ibu nggih. Terima kasih juga Pak atas pendampingannya pada kesempatan ini. Sekali lagi saya minta maaf apabila ada penyampaian saya yang berkurang berkenan di hati Bapak. Ya, Terima kasih. sama-sama Ibu. Selamat siang Ibu ya. Selamat siang.